Ya pemirsa, kita tahu Foundation Cinta Quran yang ada di Jepang sempat memberikan sebuah statement ingin membangun yang namanya tempat ibadah yaitu masjid pertama kalinya yang ada di Jepang, which is di kota Yokohama. Dan akhirnya tanggal 10 Januari 2025 menjadi hari peletakan batu pertama. Dan memang prosesnya nggak cepet ya. Betul. Karena kan panjang banget dan rencananya itu akan berdiri di tanah sekitar 367 atau sekitar hampir 400-an meter lah. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan pertama kalinya akan ada masjid di sana. Dan pastinya ternyata sebuah nama besar yaitu Ivan Gunawan yang menjadi salah satu orang yang digerakkan hatinya untuk membangun masjid ini. Karena memang dari bulan Februari sebetulnya kalau Kak Ivan ini membangun masjid kan bukan pertama kali. Betul, di Afrika udah pernah ya. Iya, yang di Yokohama ini juga bukan hanya dari sekarang, tapi sudah dari tahun lalu prosesnya. Tapi ternyata di pertengahan tahun ini, akhirnya Kak Ivan ini melelang sebuah tas dengan nilai nominal ratusan juta untuk pastinya juga membangun proses pembangunan masjid ini. Dan seperti apa selengkapnya, ini dia untuk Anda. Dijual. Teramat mulia dan luhur budi Ivan Gunawan, jual tas mewah untuk bantu bangun masjid Yokohama. Sang desainer ikhlas serta tulus jual tas kesayangan agar kalam Allah serta gema takbir berkumandang di negeri Sakura Jepang. Yang lebih menggetarkan tak hanya bantu bangun masjid di Yokohama, pria yang kian religius selepas bersimpu dalam sujud paling khusyuk pada ibadah haji kemarin, tengah bangun sebuah masjid serta jual tas kroko gue. Tas kroko gue yang waktu gue beli pas gue ulang tahun warna hitam. Mau dijual berapa? Kayaknya sih aku mau lepas di 500 juta. Jadi uangnya bakal aku kirim ke masjid di Yokohama. Pria dengan sapaan akrab Igun ini sadar harta hanya titipan. Dalam setiap rezeki ada bagian sesama. Pun dirinya tampak tak lagi ingin melekat dan erat peluk hingga menghamba pada keduniaan yang membuatnya lupa untuk berbagi. Pada transformasi hidup inilah ia resmikan pembangunan masjid hingga pesantren sebelum tunaikan ibadah haji kemarin. Ini benar-benar cepat banget prosesnya, dari proses jual beli tanah sampai akhirnya desain, sampai memang target aku adalah sebelum aku berangkat aku pengen ada peletakan batu pertama di hari ini. Alhamdulillah juga diiyain sama Allah dan semuanya berjalan dengan lancar. Ini adalah pesantren yang aku bangun dari setahun yang lalu. Kita sekarang berada di bangunan utama, di mana bangunan ini adalah tempat anak-anak tinggal, ada asrama putri, ada asrama putra, dan tempat belajar mengajar. Tapi karena tempat belajar mengajarnya kurang besar, jadi akhirnya kita buat di lantai 2 masjid. Jadi masjid yang aku bangun ini nantinya akan menjadi 2 lantai. Lantai utama di bawah itu buat ibadah sholat atau saf laki-laki. Yang lantai kedua adalah saf sholat perempuan dan juga kelas buat mereka belajar. Bersama masjid, pesantren, serta rumah tahfiz Quran yang sedang dalam proses pembangunan kini, ada kedamaian berkanjang di nurani. Batinnya terasa tenang lantaran percaya rumah tahfiz sebagai pencuci dosa di akhirat kelak. Ini kita lagi bangun 4 lantai, jadi lantai paling atasnya itu adalah sekolahnya mereka, jadi tempat mereka belajar gitu. Dan di sebelah kiri itu nanti akan kita bangun masjid. Dan ini lantainya kenapa belum kita pakein konblok, karena pembangunan belum selesai, takutnya cepat rusak lagi kan. Ya alhamdulillah rumah ini jadi rumah pencuci dosa ya. Mungkin selama ini kita punya perjalanan cerita kehidupan, dan insya Allah dengan adanya rumah ini bisa membuka hati buat pemirsa lainnya juga untuk bisa ikut infak dan sedekahnya untuk Suratul Quran. Seluas dan sedalam samudra, budi baik Igun. Dirinya tak henti ringan tangan, bersedekah, bahkan ketika tengah tunaikan ibadah haji kemarin. Igun hijrah, tapi tak ingin dimaknai demikian. Transformasi hidup yang membawanya pada ketenangan batin ini dirasakan usai jalani umroh setahun silam. Dari sinilah, Igun lebih ingin dekat dengan Allah hingga teguhkan hatinya untuk puasa secara penuh serta bersujud dalam sholat Id pada Idul Fitri kemarin. Dan hidup Igun berubah. Tiada lagi niatan hati mencari kesenangan duniawi. Igun ingin mendalami hidup spiritual. Tak mau tersesat dalam labirin hingar-bingar serta gemerlap hidup. Bahkan dirinya sampai tak ingin hidup dalam siklus utang piutang. Igun rasakan kedamaian hati. Tapi akankah selamanya dirinya sendiri? Atau keadaan niatan untuk mencari pendamping hidup serta menimang momongan?
Dan kita ngerasa enggak. Iya. Surprisingly gue tahun kemarin gue minta jodoh. Nah, baru gue mau nanya. Benar-benar lu minta? Iya. Gimana kriterianya? Oh gue nggak minta kriteria, tapi gue minta jodoh. Makanya gue bilang, apa yang di live itu jodoh gue. Gue sebenarnya pengen banget punya anak, Mas. Oh. Gue pengen banget tuh punya dari rahim lu sendiri? Ya kan nggak bisa. Kalau dari dulu, dengerin, kalau dari dulu gue punya rahim, lu udah gue dudukin.